warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam yang diampu oleh Bapak dosen Rahmat Salahuddin. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Ketiga kalinya kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Islam pada Periode Al-Aimat, Pembangunan Mazhab dan Pembukuan Hadis. Kemudian dilanjut Mbak Nadila. Selanjutnya pada bab pendahuluan dijelaskan bahwa semenjak Nabi Muhammad SAW diutus, setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin dapat ditangani dengan baik oleh Nabi yang dituntun langsung oleh Allah melalui wahyunya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin mengikuti zaman. Persoalan-persoalan yang baru dan tidak diatur secara jelas membuat para sahabat dan para ulama mampu menjawab segala persoalan tersebut dengan menggali isi kandungan Al-Quran dan Sunnah melalui metode ijtihad. Melalui tangan-tangan merekalah hukum Islam senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh kaum muslimin. Berbagai persoalan kaum muslimin yang muncul dan tidak teratur di dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas dapat dipecahkan melalui penggalian hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nas. Kemudian pada bab pembahasan yaitu faktor perkembangan hukum Islam. Sejatinya hukum lahir dari hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam hubungan antara masyarakat terdapat beberapa hal kepentingan yang harus dilindungi antara satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam perkembangan hukum, yaitu yang pertama, perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Para khalifah Abbasiyah tidak membatasi perhatiannya terhadap politik saja, sebagaimana pada masa Umayyah, akan tetapi lebih menekankan langkah-langkah agama. Demikian pula, mereka tidak menyepelekan posisi para fuqaha. Yang kedua yaitu kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir yang dialami pada masa ini sangat bebas, karena apabila salah seorang di antara mereka berijtihad dalam mengetahui hukum dengan tenang tanpa dibatasi oleh suatu kekuatan yang mendukung pendapatnya, dan yang menjadi sumber rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu itu pemerintah tidak mengharuskan undang-undang khusus dalam pembentukan hukum, dan tidak ada mazhab tertentu dalam fikih sehingga dalam satu masalah yang dihadapkan kepada para fuqaha akan diperoleh lebih dari satu fatwa hukum. Yang ketiga adalah pembukuan ilmu pengetahuan pada dan tersebar luas di kalangan umat Islam. Demikian pula hadis Nabi kebanyakan telah dibukukan sejak awal abad kedua Hijriah. Serta fatwa sahabat dan tabi'in juga telah dibukukan. Oleh karena itu, para imam mujtahid pada periode ini ketika menghadapi berbagai kemasalahan, maka dengan mudah mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dela. Kemudian mazhab fikih, dasar pemikiran dan perkembangannya. Yang pertama,
yakni Abu Hanifah pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah atau 697 Masehi sampai 767 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Al-Nu'man bin Sabit. Lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Beliau termasuk keturunan bangsawan Persia yang merdeka. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas dan cakap dalam berdebat. Metode belajar mengajar di kalangan para muridnya adalah metode diskusi. Beliau mengawali kajiannya dengan melontarkan suatu masalah, lalu mendiskusikannya bersama-sama sehingga melahirkan pandangan sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan sebelumnya. Kemudian, pemikiran metodologi penerapan hukum yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagaimana yang telah diucapkan beliau, yakni sesungguhnya saya berpedoman kepada Al-Quran. Jika saya tidak mendapatkannya dari Al-Quran, maka saya berpedoman pada As-Sunnah dan asar-asar yang sahih dan yang terdapat di kalangan orang yang adil dan sabit. Bila Al-Quran dan As-Sunnah tidak saya temukan, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat jika saya kehendaki dan meninggalkan pendapat jika saya kehendaki juga. Jika suatu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, Al-Quran, dan pendapat para sahabat, maka saya beristihad sebagaimana halnya Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin Musayyab beristihad. Dari pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut, maka dalam menentukan hukum sebagai berikut. Ada Al-Quran, As-Sunnah, fatwa para sahabat, kias, istihsan, dan adab yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua yakni Imam Malik bin Anas. Pada tahun 93 Hijriah sampai 173 Hijriah atau 712 Masehi sampai 792 Masehi. Nama lengkap beliau yakni Malik bin Anas al-Asbahi. Isbah pada Asbah merupakan salah satu kabilah di Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya bernama Abu Amir, termasuk salah satu sahabat Nabi dan mengikuti perang bersama beliau, kecuali perang Badar. Kemudian, pemikiran Imam Malik dalam bidang hukum Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu Madinah, sebagai pusat timbulnya sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat, sehingga pemikiran hukumnya banyak berperang kepada sunnah-sunnah sahabat, sehingga pemikiran hukumnya banyak berperang kepada sunnah sahabat tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunnah dengan yang lainnya, maka beliau berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat. Dari pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut, maka dalam menentukan hukum sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, yakni ijma'. Yang keempat, qiyas. Dan yang terakhir, yakni maslahah mursalah. Yang ketiga, yakni Imam Syafi'i. Dari tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah atau 767 Masehi sampai 820 Masehi. Nama lengkap beliau yakni Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Quraisy. Beliau juga sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang anaknya bernama Abdullah. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal ketika Imam Syafi'i masih kecil sehingga diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan banyak menderita kesulitan. Tetapi ia terpelihara dari akhlak tercela dan perbuatan buruk.
Dalam usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia mengarahkan perhatiannya untuk menghafalkan hadis. Lalu, ia pun mendalami bahasa Arab untuk menjaga dirinya dari pengaruh bahasa asing yang sedang melanda bahasa Arab sampai ia menjadi ahli dalam bahasa Arab, serta mahir dalam membuat syair. Imam Syafi'i yang adalah profil ulama yang tidak pernah putus dalam menuntut ilmu. Semakin banyak ia menuntut ilmu, semakin dirasakan banyak yang tidak diketahuinya. Kemudian metodologi penerapan hukum menurut Imam Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga yakni ijma, yang keempat fatwa sahabat yang disepakati, yang kelima kias, dan yang terakhir yakni istidlal. Yang keempat yakni Imam Ahmad bin Hambal. Dari tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah atau 780 Masehi sampai 855 Masehi. Nama lengkap beliau yakni Ahmad bin Hanbal Al-Saibani Al-Marwazi. Lahir di Marwah pada tahun 1064 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad. Ibunya pindah di Baghdad sewaktu ia masih kecil. Beliau berusaha mengumpulkan sunnah dan menghafalkan hingga menjadi ahli hadis pada masanya. Dasar-dasar penerapan Imam Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni nas, yaitu Al-Quran dan hadis marfu. Yang kedua yakni fatwa sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya. Kemudian yang ketiga, apabila sahabat berbeda pendapat, beliau memilih pendapat mereka kepada yang dekat pada kitabullah dan sunnah. Kemudian yang keempat, hadis mursal dan dhaif yang dianggap lebih kuat daripada kias. Akan tetapi, hadis mursal dan dhaif dapat dijadikan dasar hukum selama tidak ada dalil lain yang tidak termasuk hadis munkar dan tertuduh pendusta perawinya. Dan yang terakhir yakni kias. Jika keempat tersebut tidak dapat ditemukan, barulah beralih kepada kias. Jadi kias dilakukan karena keterpaksaan. Selanjutnya ada pengaruh pembukaan hadis terhadap hukum Islam. Secara bahasa, hadis memiliki banyak arti, di antaranya al-jadid atau yang artinya sesuatu yang baru, yang merupakan lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama. Bisa diartikan juga sebagai al-khobar atau berita, dan al-qorib, sesuatu yang dekat. Sedangkan pengertian hadis secara istilah dapat diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, atau penetapan yang dinisabkan kepada Nabi Muhammad. Adapun pengertian kata pembukaan memiliki makna yang sama dengan kata tadwin atau pemodifikasian secara bahasa. Tadwin dapat diterjemahkan dengan kumpulan sohifah, mujtama as-suf. Sementara yang dimaksud dengan pembukaan hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukaan hadis Nabi Muhammad atas perintah resmi dari penguasa negara khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Pembukaan hadis dibagi menjadi 3 tahap, di antaranya tahap pertama dimulai sekitar abad ke-2 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm untuk merintis atau menyusun menurut bab-bab tertentu seperti bab-bab sholat dan lainnya. Tetapi pada masa ini penulisan hadis masih bercampur dengan kata sahabat dan tabi'in. Saja tahap kedua dimulai dan akhir abad kedua Hijriah. Pada tahap ini, metodologi penulisan hadis berdasarkan sanad atau dengan kata lain hadis ditulis menurut sanad-sanad tertentu. Sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi, seperti Musnad Abdullah bin Musa al-Kufi. Tahap ketiga dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat.
Adapun pengaruh pembukaan hadis terhadap hukum Islam, yang pertama, munculnya madhab fikih. Kedua, banyaknya muqaffah tabi'in yang mengumpulkan hadis. Yang ketiga, mempermudah melakukan ijtihad. Keempat, menambah komitmen untuk menjalankan hukum Islam. Yang kelima, dapat mengetahui perkembangan pembukaan hadis dan perawinya. Yang terakhir, dapat menambah cakrawala pemikiran tentang sejarah dan sunnah. Selanjutnya ada pengaruh pembukaan usul fikih terhadap hukum Islam. Usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakan mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali, perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Usul fikih memiliki peran yang penting dalam mengadaptasikan hukum Islam untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan, mengingatkan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat, dengan harapan bisa terselesaikan. Ilmu usul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara', baik yang menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau ukubah, hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Dengan demikian, hukum-hukum Allah dapat dipahami dan diamalkan. Sesudah melembagakan madhab fikih, maka arah pengembangan usul fikih terlihat dalam dua bentuk yang masing-masing disebut aliran usul fikih. Yang pertama, penyusunan kaidah usul fikih tidak terpengaruh pada huruf mazhab manapun. Yang kedua, penyusun usul fikih yang terpengaruh pada furuk dan penyesuaikan dengan kepentingan furuk dan berusaha mengembangkan ijtihad yang telah berlangsung sebelumnya. Selanjutnya kan dilanjutkan oleh Mbak Dela. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum Islam pada periode imam-imam mujtahidin adalah antara lain yang pertama yakni perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Yakni yang kedua yakni kebebasan berpikir dalam berijtihad. Kemudian ketiga yakni luasnya wilayah kekuasaan Islam yang meliputi berbagai macam bangsa dengan tradisi dan strategi sosial dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat yakni pembukuan ilmu pengetahuan antara lain pembukaan tafsir, sunnah, pendapat para sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in. Baik, Kemudian cukup ya. ya, Oke, ya Pak. ini tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan perkembangan hukum pada masa ini, A'immatul Mujtahidin, yang insya Allah sudah gamblang tadi ya, tinggal nanti yang lain bisa memberikan respon. Mohon maaf karena waktunya sudah hampir habis di sini. Nanti responnya bisa dilanjutkan di e-learning. Akan ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan. Sekalian nanti silakan untuk dijawab bagi para mahasiswa yang lain yang mendengarkan presentasi hari ini. Kalau